Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan membahas perbedaan antara 3 macam operasi yang melibatkan operator nabla. Operator nabla. 3 macam operasi yang saya maksud adalah yang pertama operasi gradien, yang kedua adalah operasi divergensi, yang ketiga adalah operasi curl. Ada operasi gradien, ada operasi divergensi, ada operasi curl. Nah, pembahasan ini kita akan gunakan sistem koordinat Cartesian biasa, jadi tidak dalam sistem koordinat yang lain agar memudahkan untuk memahaminya. Sekarang, sebagaimana kita tahu, operator nabla ini biasa kita tuliskan kalau dalam sistem koordinat Cartesian itu adalah parsial per parsial x i plus parsial per parsial y j plus parsial per parsial z k. Nah, untuk operasi gradien, maka simbol yang bisa kita tuliskan adalah cukup seperti ini saja, atau boleh ditulis sebagai grad. Kadang ada buku yang menuliskannya seperti ini. Kemudian untuk operasi divergensi, maka kita tuliskan simbolnya nabla, di depannya diberikan tanda dot, bukan titik, biasa dot, jadi agak tebal sedikit. Atau kadang dituliskannya div. Kemudian untuk operasi curl, maka kita menuliskannya nabla dengan tanda cross, atau kadang dituliskan rot dari kata rotation ya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami untuk perbedaan antara ketiga operasi ini adalah pertama, objek yang bisa dikenai oleh masing-masing operasi ini. Maka untuk grad ini hanya bekerja kepada medan skalar. Kemudian untuk operasi grad divergensi dan curl, maka dia hanya bekerja kepada medan vektor. Oke, jadi dari sini itu sudah kelihatan bahwa objek yang dikenai operasi oleh operator gradien, operator divergensi, dan operator curl ini itu sudah berbeda. Setidaknya untuk gradien khusus hanya untuk medan skalar, kemudian untuk divergensi dan curl itu untuk medan vektor. Maka kalau misalkan V itu adalah suatu medan skalar, maka dia berhak untuk dikenai operator gradien. Gitu. Kemudian kalau kita punya medan vektor A misalkan, maka dia berhak untuk dikenai operator divergensi, atau kadang kita tulis sebagai div A. Dan juga A ini boleh kita kenai operator curl. Biar lengkap saya tulis begini, biar menandakan bahwa ini adalah medan vektor, mungkin juga saya tulis begini. Atau kalau ini mau dituliskan berarti ini adalah rot A. Itu. Atau yang untuk gradien boleh juga kadang kita tulis sebagai seperti ini tadi, yaitu grad V. Gitu. Lengkapi. Oke. Jadi itu dia bentuk penulisan yang mungkin bagi masing-masing operator ini tadi. Maka kalau kita nemukan kok ada ungkapan semacam ini tanpa penjelasan lebih lanjut yang dimaksud apa, maka ini langsung kita salahkan.
Begitu juga kalau kita ketemu ungkapan misalkan begini. Nah, ini tentunya juga keliru, atau misalkan ungkapan semacam ini juga keliru. Ya, kalau sudah jelas bahwa V ini adalah medan skalar gitu. Nah, jadi sampai di sini sudah jelas bagi objek apa yang dikenai oleh masing-masing operator ini. Nah, sekarang akan kita buat tabel untuk semakin memperjelas perbedaan antara ketiga operator ini. Oke, kita akan tuliskan sekarang di sini operator. Lalu sini kita tuliskan objek yang dikenai. Lalu ini adalah hasilnya. Maka operator gradient, kalau kita tulis ini grad, objek yang dikenai adalah medan skalar. Tuh. Lalu medan skalar, misalkan medan skalar V. Maka nabla V ini hasilnya adalah parsial V per parsial XI plus parsial V per parsial YJ plus parsial V per parsial ZK. Hasilnya berarti berupa apa? Berupa, lihat, perhatikan, ini tentunya adalah medan skalar, ini medan skalar juga, ini juga medan skalar. Berarti hasilnya berupa medan vektor hasilnya. Oke, ini saya tulis begini aja, X, V, X, Y, Z. Kemudian sekarang operator divergensi atau div. Maka objek yang dikenai apa? Medan vektor. Katakanlah A, ada komponen X, Y, Z-nya. Maka divergensi dari A, ini katakanlah saya tulis sebagai AX komponen yang pertama, AY komponen yang kedua, plus AZ komponen yang ketiga. Maka divergensi A itu hasilnya adalah parsial AX per parsial X ditambah parsial AY per parsial Z plus parsial AZ per parsial Z. Karena I di sini sudah didotkan dengan I yang di sini, J juga dengan J di sini, K juga dengan K di sini. Maka ini medan skalar dijumlah dengan medan skalar dijumlah dengan medan skalar. Maka hasilnya adalah medan skalar. Oke, jadi operator divergensi mengenai pada medan vektor, maka menghasilkan medan skalar. Kemudian yang ketiga adalah operator curl. Kadang dituliskan rod. Objek yang dikenai sama persis dengan operator divergensi, tapi di sini tentunya hasilnya adalah, ya tinggal kita lakukan proses cross ya. Maka untuk komponen I-nya itu tentunya adalah parsial per parsial Y AZ min parsial AY per parsial Z. Lalu komponen J-nya berarti adalah parsial per parsial Z AX min parsial AZ per parsial X.
Ini komponen J-nya, kemudian komponen K-nya adalah parsial AJ per parsial X min parsial AX per parsial J. Ini K. Ya, ini medan skalar dikurangi dengan medan skalar, hasilnya adalah medan skalar. Begitu juga yang di depan J, ini adalah medan skalar, yang di depan K adalah medan skalar. Sehingga hasil dari operator operasi curl ini merupakan apa? Merupakan medan vektor. Oke. Jadi ya semakin jelas terlihat perbedaannya kalau dari segi objek yang dikenai, maka antara operator divergensi sama operator curl itu sama-sama hanya mengenai pada medan vektor saja, tapi hasilnya akan berbeda. Kalau operator divergensi hasilnya adalah medan skalar, sementara operator curl menghasilkan medan vektor. Dan operator divergensi mengenai pada medan skalar, hasilnya adalah medan vektor. Baik, ini semua harus diperhatikan betul. Dan yang jelas ketiganya ini sebagai operator yang melibatkan nabla yang berbentuk seperti ini, maka tidak mengenai pada vektor. Tidak kita katakan, atau jangan dikatakan divergensi pada suatu vektor tertentu, bukan, karena ini harus mengenai pada medan vektor. Begitu juga gradien tidak mengenai pada suatu skalar tertentu, tapi pada medan skalar. Baik, saya rasa ini sudah cukup jelas perbedaannya antara ketiga operasi ini. Bila ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit kekeliruan di sini yang mungkin bisa kita langsung perbaiki. Jadi di sini seharusnya bukan parsial AY per parsial Z, tapi parsial AY per parsial Y. Kemudian ini tentunya I topi, lalu di sini tentunya dijumlahkan. Dan setelah J topi di sini juga harus dijumlahkan. Oke, jadi dua revisinya yaitu bagian sini dan bagian sini. Oke.